Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera dan berbudaya. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG PAI. Perkenalkan, nama saya Alimuddin Aziz, SPDI, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch 3 tahun 2025 dari LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 42500111086. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah saya, SMP IT Auladi, sebagai bukti nyata pelaksanaan pembelajaran di kelas dengan materi menghindari gibah dan melaksanakan tabayun. Demikian perkenalan saya. Syukron, terima kasih untuk semuanya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekalian, apa kabarnya? Sehat? Baik, sehat ya. Adan sehat? Oke, baik. Kita mulai dulu untuk pelajaran kita, tapi sebelumnya kita berdoa ya. Silakan siapa yang mau pimpin? Sahin, tolong pimpin. Ya. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma minas sholihin. 1. Bertakwa. 2. Berakhlak mulia. 3. Berintelektual tinggi. 4. Bersikap mandiri. 5. Berdaya juang tinggi. 6. Bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apa pelajaran kita siang ini? Islamik atau pendidikan agama Islam. Ya, hari apa sekarang? Hari Selasa, tanggal 7 Oktober. Ada yang ulang tahun? Oh, nggak ada ya. Baik. Bapak ulangi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak sekalian, sebelum kita nanti beralih ke pembelajaran yang lainnya, kita ada baiknya membaca surat Al-Ahzab ya. Karena ini berkaitan dengan materi yang akan nanti kita pelajari. Oke ya. Kita dari ta'awudz bismillah dan kemudian kita baca surat Al-Ahzab. Paham tuh? Oke, yuk kita baca dari ta'awudz ya. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Belum itu Bapak akan absensi dulu ya. Yang siapa tidak masuk hari ini, yang Bapak sebutkan, tolong nanti bilang hadir ya. Oke. Ahdan hadir? Hadir. Ahdan hadir. Hadir. Vanessa? Hadir. Husen? Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir dan lengkap. Baik. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum nanti kita masuk ke inti materi, ya, kita ada baiknya sama-sama menyanyikan lagu nasional. Kenapa? Karena ini menumbuhkan jiwa-jiwa patriotisme kita, jiwa-jiwa nasionalisme kita. Baik, sebelumnya kita berdiri semuanya. Ya. Diri semuanya, kita sama-sama nyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hafal semuanya ya. Nanti ikutin lirik dan lagunya. Padamu negeri kami berjanji
kami berbakti padamu negeri, kami mengabdi bagimu negeri, jiwa raga kami. Oke. Biar semangat ya pagi ini. Nah, kita sama-sama coba tepuk ya. Kita coba sama-sama tepuk semangat. Oke ya. Gimana tepuk semangat? Apa semua ya? Apa? Kita coba dulu ya. Baik, tepuk semangat. Semangat. Oke, sekali lagi tangannya ke atas dulu ya. Baik, tepuk semangat. Ya. Materi yang sebelumnya udah kita pelajarin, kita review kembali ya. Kita review kembali. Coba dari kalian ya, kita kan materi sebelumnya mempelajari tentang malaikat-malaikat Allah ya, malaikat-malaikat Allah. Nah, coba siapa yang bisa menyebutkan 1 dari 10 malaikat yang kita pelajari atau yang kita hafalkan sebelumnya? Malaikat apa saja? Malaikat apa saja? Coba 1, malaikat apa saja? Jibril, Sain, pintar. Ada lagi? Mikail, baik. Nah, tugas malaikat Mikail apa? Ada yang tahu tugas malaikat Mikail? Memberi rizki, pintar ya. Kalau malaikat Israel mencabut nyawa. Oke, mencabut akan kita masuk ke dalam materi yang akan kita pelajari saat ini. Nah, ini ada pertanyaan pemantik dulu nih buat kalian ya. Nah, ada 2 orang nih saling berbicara ya. Terus menjelekkan 1 orang lagi yang lainnya yang tidak ada di situ ya. Nah, berarti dia menjelekkan orang lain. Nah, sikap atau hal ini apa yang kalian tahu? Dinamakan apa? Gibah, pintar. Gibah ya. Gibah itu bahasa lainnya apa sih? Gosip, pintar ya. Gosip atau menggunjing ya. Nah, itu yang akan nanti kita pelajari di materi kita kali ini ya. Nah, materi pelajaran kita yaitu adalah gibah dan tabayun. Ya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. 1 adalah agar kita tahu ya, dan bagaimana menghindari gibah dan menumbuhkan sikap tabayun dengan benar ya. Jadi pertama itu bagaimana kita menghindari gibah dan menumbuhkan sikap tabayun dengan benar. Yang kedua itu menelaah perbedaan antara konten gibah ya atau menggunjing dengan kritik dan review produk di media sosial gitu ya. Kan ada yang review produk ya biasanya di media sosial gitu ya. Yang ketiga ini melalui pembelajaran ini kita dapat menyusun review konten media sosial dengan benar. Nah, ini tujuan yang akan kita pelajari di materi pada bab kali ini. Baik, anak sekalian. Ya, ini sudah dudukan kelompoknya ya berarti ya. Oke, Bapak, berarti ini ada kita pecah sekelompok ya. Maksudnya yang kita kelompok 1 berarti yang perempuan ya. Kelompok 1 perempuan, kelompok 2-nya kelompoknya Sahin, kelompok 3-nya kelompok Syafiq, kelompok 4-nya kelompok Raska. Ya, berarti ada 4 kelompok ya. Ada 4 sekarang kelompok, ya. Coba ya. Sekarang buka laptopnya semuanya ya. Buka laptopnya semuanya. Nah, kita ada media pembelajaran kita atau platform media sosial pelajaran kita adalah dari Google Classroom. Nah, sekarang buka Google Classroom kalian, pelajaran Islamik atau PAI. Buka bukunya, ya, buka buku Islamik atau Pendidikan Agama Islam halaman 174, ya. Oke, ini ada infografis, ya, atau ada gambaran cakupan apa yang kita pelajari ataupun materi terkait apa sih? Itu menghindari gibah dan menegakkan tabayun. Kenapa ini penting? Ya, karena memang Islam sendiri mengajarkan bagaimana kita untuk tabayun kalaupun nanti ada hal-hal yang memang negatif terkait dengan gibah ataupun fitnah, hoax dan lain sebagainya. Gitu ya. Jalan-jalan dengan kawan. Cakep. Cakep.
Oke, tepuk tangan buat semuanya dong. Keren ya. Gitu ya. Nah, Bapak ada video nih. Ya, Bapak ada video. Kita coba lihat videonya dulu ya. Habis belanja, Bu. Wah, belanjanya banyak banget. Hebat ya, masih muda, udah bisa beli ini itu. Bahagiain diri sendiri, Bu. Hahaha. Oh, iya, iya. Ya udah, Bu. Saya lanjut lagi ya. Masih muda, cantik, belanjaannya banyak. Gak mungkin kalau kerja biasa. Bu Wati mana ya? Kok belum lewat? Iya ya, biasanya jam segini udah keliling. Lama banget ya. Gak sabar mau dengar berita ya, Bu. Bu Wati kan beritanya update. Jangan sampai ketinggalan berita dong, Bu. Ayo. Dari cuplikan tadi yang video tadi, kira-kira ada sedikit yang bisa kalian ambil nggak? Apa gitu? Coba ada yang bisa kasih kesimpulan atau cuplikan sedikit tadi gimana tuh menurut kalian? Dulu nih, Ali, balik. Ya. Jangan cepat menyimpulkan, kita nggak tahu faktanya. Ya. Video kedua, Umar dan Hana. Oke, baik. Nah, tadi video pertama sama video kedua beda nggak? Beda. Yang pertama terkait apa tadi? Gibah, ya. Gibah itu yang kalian tadi pahami bersama itu adalah menggunjing atau membicarakan orang lain, ya. Kemudian video kedua tadi apa? Tabayun, betul. Nah, Bapak akan sedikit menambahkan dan menjelaskan terkait dengan materi yang kita pelajari hari ini, ya, bab 8 yaitu gibah dan juga tabayun. Nah, gibah dalam bahasa Indonesia atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menggunjing atau membicarakan keburukan orang lain, ya. Menggunjing atau membicarakan keburukan orang lain. Nah, gitu ya. Menurut istilah berarti gibah adalah menyebutkan keburukan orang lain di saat orang tersebut tidak ada di situ, ya. Nah, menggunjing ketika orang lain tidak ada di situ atau yang kita gunjingkan orangnya tidak ada di Rasulullah, ya. Nah, dalam Al-Qur'an yang terkait dengan gibah ini Al-Hujurat ayat berapa? 12. Nanti kalau ada pertanyaan di uji kompetensi atau evaluasi, berarti surat yang memang atau dalil terkait dengan larangan gibah adalah surat Al-Hujurat ayat 12. Nah, bacanya apa? Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka atau suzon, ya. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian orang lain atau gibah bahasanya di situ, ya. Apakah ada di antara kamu yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati, gitu ya? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kamu kepada Allah, sungguhnya Allah Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Jadi gambaran orang yang gibah itu adalah sama seperti dia memakan daging saudaranya yang lain, gitu ya. Artinya berarti Allah menekankan di situ bahwa gibah itu benar-benar nggak boleh, ya. Karena akan berdampak kepada yang lain. Bahkan di saat ini kan era-era sekarang ini udah era digital, ya. Gibah segala macam itu sudah dibuat konten segala macam. Nah, ini perlu juga edukasi buat kalian agar ketika kalian memakai media sosial atau akun-akun media sosial, maka juga harus di situ ada batasan-batasannya. Jadi nggak ujuk-ujuk tiba-tiba langsung menggunjing atau mencela aib orang, ya, lewat TikTok, lewat Instagram segala macam. Itu nggak boleh, ya. Nah, ini larangan atau dalilnya. Nah, kenapa ada gibah ini? Ya, penyebabnya apa sih? Nah, penyebabnya ada, ya. Itu pelampiasan emosi, marah, merasa iri, dendam, sakit hati sama orang lain. Nah, ini timbulnya dari kayak gini, ya. Suka membanggakan diri sendiri, merasa kalau saya lebih baik daripada dia, gitu kan. Tetangga itu mau ngapain punya mobil gini? Saya lebih baik, saya punya mobil Fortuner atau Pajero, gitu kan. Nah, gitu ya. Jadi terus kemudian banyaknya waktu luang yang terbuang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat seperti membicarakan orang lain. Gibah itu berarti membicarakan orang lain. Ya, kritik itu berarti kan membicarakan kekurangan yang ada pada suatu
Betul nggak? Nah, itu bukan gibah tuh kalau gitu, kritik tuh. Berarti membangun sifatnya gitu kan. Ini kayaknya kurang ini deh. Kalau ini lebih baik, kayaknya lebih ada kayak gini gini gini. Nah, itu berarti membangun untuk agar produk yang ada atau yang kita lihat itu baik gitu ya. Itu kritik. Ada review produk yang menjelaskan tentang kualitas produk, harus sesuai dengan fakta gitu kan. Jangan memelintir bahwasanya produknya ini yang seharusnya baik tapi dipelintir jadi nggak baik. Nah, itu ada review kayak gitu juga di media sosial atau yang pernah mungkin membuat review produk gitu kan. Nah, dari tiga hal ini tentunya adalah yang paling penting adalah tabayun. Jadi ini paling penting tabayun, ya. Tabayun berarti mencari kejelasan yang benar dulu. Ya, kenapa? Bahkan Allah sudah menyatakan dalam dalilnya Al-Hujurat ayat 6. Kalau tadi Al-Hujurat ayat berapa? Tadi sebelumnya Al-Hujurat ayat berapa? 12. Sekarang Al-Hujurat ayat 6. Hai orang beriman, jika seorang yang fasik datang padamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Agar apa? Kamu tidak mencelakakan suatu kaum atau kelompok ya karena kebodohan, kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan kamu itu. Ya, ini Allah sudah kasih dalilnya nih, ya. Berarti untuk ibadah segala macam dan bahkan tabayun pun sudah ada dalilnya ya agar kita lebih teliti dalam suatu hal yang memang informasi kita dapat. Baik, anak-anak sekalian, sekarang silakan buka laptopnya, buka laptop. Nah, ini Bapak tugaskan untuk LKPD-nya. LKPD kita tidak by kertas ya. Untuk kali ini kita melalui media platform Google Classroom seperti yang kita pelajari atau kita laksanakan sebelumnya. Nah, silakan nanti ini cari datanya ya. Informasi dari berbagai sumber mengenai perbedaan gibah dan kritik. Nah, kamu cari datanya, copy paste situ sedikit, terus kasih linknya di bawahnya. Ya, apa ulangi ya. Ini tugas kelompok, nanti kelompok masing-masing mencari, ya, dibuka LKPD-nya, dikerjakan boleh di PPT atau di Canva, ya. Nah, itu cari pertama adalah data informasi sumber mengenai perbedaan gibah dan kritik. Gibah sama kritik itu apa? Ya, kasih linknya di bawahnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cari berita tentang isu keagamaan atau sosial apapun yang ada di media sosial atau di internet, ya. Dan kamu kasih URL ataupun linknya, sumbernya, ya. Apakah isu itu benar apa enggak? Nah, jadi yang kedua itu kamu cari link beritanya terkait berita apa, misalkan berita ini, terus kamu cari beritanya benar apa enggak. Nah, setelah itu nanti kita akan ada diskusi kelompok dan kemudian nanti ada presentasi kelompok. Ya, paham ya? Terima kasih waktu 10 menit dari sekarang. Ya, silakan dikerjakan. Baik, ya. Kelompok Ali, Syahin Syafiq, boleh maju ke depan. Sini berdiri sebelah sini. Ya, maju ke depan. Ayo. Niat. 5 orang. Cenderung dilakukan dengan niat negatif, seperti untuk menjatuhkan atau merusak reputasi. Sementara kritik untuk memberikan evaluasi atau masukan yang positif sehingga bisa membantu orang yang dikritik untuk memperbaiki dirinya. Nomor 2 adalah penyampaian. Gibah menyebutkan aib kekurangan seseorang yang tidak ditunjukkan kepada yang bersangkutan atau pihak ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dong buat kelompok 3. Silakan boleh duduk. Ya, silakan boleh duduk. Ya, terima kasih Kak Syafiq yang lainnya. Kelompok yang sudah siap? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 2 hari ini akan mempresentasikan hasil riset kita tentang gibah dan tabayun. Saya Syahin. Kemudian. Ya. Silakan. Cari data atau informasi dari berbagai sumber mengenai perbedaan gibah dengan kritik. Jawaban 1, pengertian. Gibah membicarakan keburukan atau aib orang lain saat orang itu tidak hadir, meski benar adanya. Kritik. Tanggapan atau penilaian terhadap perilaku, pendapat, atau karya dengan tujuan memperbaiki. 2. Tujuan. Gibah. 2. Tujuan gibah biasanya untuk menjatuhkan, menghibur diri, atau sekedar bergosip. Kritik. Bertujuan membangun dan memperbaiki agar terjadi perubahan positif. 3. Cara penyampaian. Gibah dilakukan di belakang orangnya, tanpa sepengetahuan pihak yang dibicarakan. Kritik disampaikan langsung, sopan, dengan alasan yang bukti yang jelas.
4. Dampak gibah menimbulkan dosa, pemusuhan, dan merusak hubungan sosial. Sumber yang kita dapatkan adalah detik.com tentang 5 perbedaan gibah dan kritik dalam pandangan Islam, dan Suara Asia tentang antara gibah dan kritik etika sosial. Oke. Sumber yang kita dapatkan adalah Okezone dan videonya dari Instagram. Baik. Jadi dalam kasus ini, walaupun dikiranya itu tempat beribadah, dan ternyata itu villa dan yang sedang dipakai sebagai tempat beribadah. Jadi kasus ini benar dan salah juga. Ya, baik, bagus. Cukup? Sekian dari saya, sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 2 dong. Ya, silakan duduk. Ya, ya. Terima kasih kelompok 2. Baik. Ya, baik. Nah, anak-anak sekalian, dari 2 tadi kelompok yang tadi maju, ya. Nah, kita bisa ambil kesimpulan, ya. Berarti beda dengan gibah dan kritik, betul ya? Kalau gibah tadi apa? Membicarakan aib orang lain atau menggunjing. Kalau kritik berarti apa? Memberikan saran atau apa tadi di situ? Membangun, ya, sifatnya membangun, bukan negatif, ya, berarti lebih kepada positif. Nah, untuk memperkuat wawasan dan juga ilmu kalian atau apa yang tadi sudah kita dapatkan, nah, kita coba refleksikan berupa game yang akan Bapak share kali ini, ya. Ada game word wall yang Bapak share. Setelah ini silakan nanti boleh dikerjakan secara individu, ya. Secara individu. Nah, ini boleh dibuka dan dikerjakan secara bersamaan di masing-masing laptop. Ya, kita mulai boleh dari sekarang. Ya. Oh iya. Untuk pekan setelah ini, ya, untuk pertemuan selanjutnya, coba simak sini semuanya, perhatikan dulu. Oke, fokus ke depan ya. Baik. Setelah pertemuan ini dan pertemuan selanjutnya nanti, untuk pertemuan selanjutnya bisa diskusi kelompok yang memang belum maju, nanti kelompoknya akan maju, ya, 2 lagi. Kemudian juga untuk kegiatan selanjutnya kita akan membuat produk, ya, berupa poster. Dan dari apa yang kita pelajari nanti kita buat konten, ya, buat poster dan sebagainya. Sampai sini ada yang mau tanya? Cukup? Cukup ya. Sampai sini paham ya? Tadi kita pelajari apa ya? Terima kasih. Oke, dan baik. Bapak mau coba ada dua orang coba, ya. Apa itu tabayun? Angkat tangan. Apa itu tabayun? Tabayun apa? Mencari informasi yang benar. Mencari informasi yang benar. Oke, Bapak kasih hadiah dulu. Ya. Oke. Satu lagi nih, terakhir, ya. Apa itu kritik? Safik. Ya, bagus. Ya, makasih Safik. Sesi terakhir, ya, sebelum kita berakhir ataupun kita tutup pelajaran kita hari ini, maka tadi terkait dengan apa yang kita pelajari, gibah dan tabayun. Ini menjadi motivasi buat semuanya, ya, untuk saling menjaga, sama-sama saling menjaga, sama-sama saling apa yang tidak perlu kita bicarakan, apa yang tidak perlu kita ujarkan ke orang lain yang menjadi aib dan sebagainya, itu tidak perlu, ya. Jadi buat motivasi semuanya, lakukan yang terbaik, ya, untuk kedepannya hal-hal yang positif lebih kalian lakukan lebih baik lagi, ya. Kalau memang sebelumnya kalian belum tahu terkait dengan hal-hal yang tadi, maka nanti untuk kedepannya kalian lebih waspada lagi, lebih menjaga etika dalam berbicara atau menjaga persaudaraan dengan teman-teman yang lainnya, ya. Karena kalian sudah tahu tadi materinya terkait gibah dan tabayun, maka segala macam yang kalian laksanakan itu
perlu kalian klarifikasi dan koreksi apa yang menjadi sumber-sumber informasi yang kalian dapatkan. Paham itu? Baik. Oke, baik. Nah, untuk pembelajaran hari ini kira-kira bagaimana? Apakah menyenangkan? Iya, alhamdulillah ya. Semangat. Terima kasih buat semuanya ya. Alhamdulillah hari ini menyenangkan. Gimana? Adan menyenangkan hari ini kegiatannya? Seru ya? Fabian? Ruzen? Keren? Seru ya? Baik. Bapak kira cukup ya untuk pembelajaran kita kali ini ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ya nanti kita ada diskusi kembali dengan kelompok yang belum. Perhatikan sini. Dan juga nanti ada kegiatan untuk produk ya, bagaimana kita membuat poster digital dan sebagainya dari materi yang kita sudah pelajari bersama. Baik, kita cukupkan untuk pembelajaran kita kali ini. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Tetap semangat buat semuanya ya. Jangan lupa tetap berbuat baik ya. Jauhi ghibah dan lakukan tabayun. Syukron. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih. Ya, silakan.